Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin mencoba menjadi coach dalam kasus 2, yaitu bagaimana seorang siswa ini eh, merasa tidak diadil gitu, merasa tidak adil, tidak diadili oleh guru karena tidak mengikuti les privat gitu ya. Jadi terkadang merasa disindir-sindir dan seterusnya gitu. Jadi bagaimana sih cara coach ini meyakinkan siswa tersebut gitu ya, atau murid tersebut, agar murid tersebut bisa merasa apa ya, dia ngerasa benar-benar sebenarnya sih bukan tidak adil gitu ya, bisa jadi mungkin karena faktor lain. Mungkin itu ya Bu ya. Saya langsung saja. Baik, saya Ika Yuliana sebagai coach dan Bu Rida sebagai coach. Baik, selamat pagi Rida. Apa kabarnya hari ini? Pagi Bu, hari ini ya begitulah Bu, jas susu. Gitu. Oh iya Rida. Rida, ini kan sudah jam pelajaran pulang nih. Bisa nggak Bu Ika mau ngobrol sebentar saja? Ada nggak waktunya? Boleh Bu, kebetulan hari ini saya tidak ada kegiatan lain. Terima kasih Rida. Rida, tadi Bu Ika lihat. Kan biasanya Bu Ika tuh ngelihat Rida tuh selalu antusias tuh dalam belajar. Kok tadi Bu Ika lihat kayaknya beberapa hari ini gitu Rida terlihat murung, tidak bersemangat gitu. Ada apa ya Rida? Tadi pelajaran apa ya Rida sampai tidak bersemangat gitu? Tadi Soalnya biasanya pelajaran hari-hari biasa kamu selalu energi gitu. Ya tadi gimana pelajaran Rida? bahasa Inggris Bu, susah. Saya Hmm. tidak mengerti, saya males. Terus gurunya juga ya gitu deh Bu. Oh gitu. Hmm, Rida mau nggak cerita sama ibu? Kenapa kok bisa Rida simpulkan tadi? Kenapa Rida suka nggak dengan gurunya? Kok Rida jadi males Hmm, kayak gitu? Karena setahu Bu Ika di semua mata pelajaran rata-rata Rida itu sudah pintar loh, bisa menguasai semua pelajaran. Walaupun ya, maksudnya nggak semuanya. Maksudnya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kok ini kayaknya rasanya kok beda banget. Bisa malas, bisa kayaknya nggak mood banget gitu. Ada apa sih Rida? Pelajaran itu kalau sama ibu itu saya males Bu, bahasa Inggris. Soalnya Hmm. saya kan ibu tahu saya ini bisa, tapi saya selalu dapat nilai kecil kalau bahasa Inggris. Jadi saya males lah ngapain belajar, tapi ternyata dapat nilai kecil. Oke, Rida mau cerita ya ke Bu Ika. Nah, Rida, kok Rida tadi bilang Rida sebenarnya bisa, tapi Rida mendapat nilai kecil. Kok bisa seperti itu ya, Nak? Ada apa ya? Rida tahu nggak mengapa bisa seperti itu? Saya nggak tahu sih Bu, tapi beberapa teman bilang mereka itu dapat nilai besar karena mereka ikut les sama ibu itu, sedangkan saya nggak ikut Hmm. les gitu. Jadi yang teman-teman ikut les di tempat les ibu itu mereka dikasih nilai yang bagus Bu, padahal saya tahu mereka aja kadang-kadang nyontek sama saya Bu. Begitu. Ibu boleh tahu nggak, Rida kenapa tidak ikut les? Ya saya nggak mau aja Bu, nggak mau lah, lagian saya nggak ada duit Bu. Hmm, oh gitu. Jadi, eh, menurut Rida, gimana nih solusinya supaya Rida bisa mendapat nilai baik dengan ibu itu? Gimana ya Bu, apa saya perlu temuin ibu itu ya Bu ya, saya tanya Ya benar. gimana saya supaya Coba. dapat nilai baik itu kali ya Bu ya. Iya, kan karena selama ini tadi kan Rida bilang tuh kalau ternyata sebenarnya saya tuh bisa mengikuti Bu gitu kan. Nilai bahkan teman-teman yang lain itu terkadang nyontek gitu ya tadi ya. Nyontek dengan Mm-mm. saya ya seperti itu. Berarti kan Rida sebenarnya paham banget menguasai ya apa materi bahasa Inggris itu gitu. Tapi ternyata hasilnya nilainya kurang baik ya. Berarti coba ditanya dulu sama gurunya. Ada apa dengan Bu guru, Bu, temui dulu Bu gurunya ada apa gitu. Kok bisa nilai saya kecil gitu. Bisa jadi eh, mungkin Ridanya atau ada apa kesalahan di mana gitu, kesalahan dengan mengerjakan tugas atau Rida telat tidak mengerjakan tugasnya. Saya juga nggak tahu sih Bu, mungkin nanti saya tanya sama ibu itu kali ya, siapa tahu mungkin tugas-tugas saya ada yang kurang, tapi saya lupa.
Saya pikir saya sudah kumpul, tapi ternyata belum. Gitu ya, benar Rida, benar. Selain itu ada lagi nggak rencana Rida ke depannya? Em, apa saya Selain harus bertemu ikut dengan les guru. itu juga ya, Bu ya? Supaya saya bisa lebih mengerti materi. Ya, sebenarnya ngikutin les itu lebih bagus, Rida. Tapi tadi kan Rida alasannya karena tidak mempunyai biaya ya. Iya, Bu. Nah, jadi harusnya bagaimana? Komunikasikan mungkin ya sama gurunya agar siapa tahu Iya. biayanya untuk Rida khusus spesial gitu ya, Iya, siapa tahu ya, diringankan. Bu. Nanti saya coba Iya. diskusi dengan orang tua saya juga lah, Bu, supaya gimana kira-kira apakah memang perlu les atau tidak. Mm-mm. Jadi prioritas yang akan pertama dilakukan tadi apa, apa Rida? Supaya nanti Em, bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris dengan baik. saya mau tanya ke ibu gurunya dulu, Bu. Kira-kira kenapa Ah, nilai saya jelek? Saya salahnya di mana? Supaya saya tahu apa yang harus saya perbaiki. Mungkin ya itu hmm. tadi ya, ada tugas yang belum saya kumpul atau mungkin ada materi yang saya belum mengerti, tapi saya merasa sudah mengerti. Masya Allah, ya benar Bu Rida. Siapa tahu memang ada yang apa namanya materi yang memang belum dimengerti, tapi ngerasa mengerti. Tapi memang Rida sudah pintar kan secara keseluruhan. Nah, sekarang jadi tadi kan prioritas pertamanya akan melakukan bertemu dengan gurunya ya supaya lebih lebih apa jelas gitu ya supaya lebih jadi nggak berseuzon nggak menyangka-nyangka menduga-duga sama gurunya seperti itu ya Rida ya. Nah, Iya, jadi Bu. eh, bagaimana apakah bagaimana perasaan Rida sekarang setelah ini? Ya, terima kasih Bu sudah mau membantu saya. Ya, tadinya saya nggak mau cerita sama siapa-siapa sih Bu, tapi dengan cerita sama Ibu saya jadi tahu deh apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Dan saya tahu apa yang menjadi masalah. Iya, alhamdulillah ya kalau ibu bisa membantu. Ibu senang kalau Rida mau cerita gitu ya. Berarti ibu sudah merasa bisa menjadi teman Rida gitu ya. Mudah-mudahan, jadi kalau ada apa-apa Rida jangan sungkan untuk bercerita dengan Bu Ika. Seperti itu ya Rida. Iya Bu, Ya, terima jadi kasih Bu. komitmen ke depannya tadi diingat bahwa apa tadi Rida? Komitmen yang akan dijalankan Rida ke depannya? Saya akan menemui ibu itu Bu, dan mungkin saya Mm-mm. akan berdiskusi dengan orang tua saya Bu. Siapa tahu Oke, bisa ikut les bersama ya. ibu itu. Ya, mudah-mudahan ya apa rencana Rida ini nanti dipermudah gitu ya. Wika bantu doa, tetap semangat Rida, jangan putus asa ya. Wika yakin Rida anak yang rajin, anak yang pintar, jadi pasti bisa ya. Mungkin kemarin itu mungkin ada apa perasaan-perasaan Rida aja gitu ya, bisa jadi seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya Rida bisa menjadi lebih baik lagi dan nilainya lebih bagus. Terima kasih Rida. Wika Sama-sama senang Bu. lain kali masih ketemu lagi dengan Bu Ika ya. Jangan sungkan-sungkan. Tetap Ya Bu. semangat. Assalamualaikum. Selamat siang. Oke, baik, Sudah Bu. demikian ya, demikianlah Bapak Ibu praktik coaching yang keempat di mana Bu Ika sebagai coachnya, Bu Rida sebagai coachingnya, dan yang lain merupakan pengamat. Baik, pada para pengamat dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya terhadap praktik yang sudah dilakukan oleh Bu Ika dan Bu Rini. Baik, berikutnya Bu Mutiara, monggo tanggapannya terhadap praktik yang dilakukan Bu Ika dan Bu Ida. Ya, terima kasih Bu Yuli. Halo, Iya, suara saya Terdengar terdengar Bu, Bu. jelas. iya. Terdengar Ya, jelas. terima kasih. Ya, saya agak mendung, jadi sinyalnya putus-putus. Oke, dari proses coaching yang sudah dilakukan Bu Ika kepada Ibu Rida, di sini Ibu Ika juga menggali ada masalah apa si siswanya, kemudian mencari tahu bagaimana siswa itu menyelesaikan, mengarahkan siswa untuk menyelesaikan masalahnya, kemudian siswanya juga, coachnya juga bisa
menentukan keputusan apa ataupun apa yang harus dilakukan si coach untuk menyelesaikan masalahnya, dan coachnya juga bisa dengan menanggapi dengan bijak gitu apa yang menjadi keputusan si coachnya. Kemudian di akhir juga terlihat ada bentuk ada ditanyakan coachnya bagaimana tanggung jawabnya nanti setelah dia menyelesaikan masalahnya, komitmennya seperti apa. Jadi jadi jelas gitu apa yang harus dilakukan oleh si coach dalam menyelesaikan masalahnya. Baik, itu saja mungkin Bu. Mungkin yang dari Bu Rini tadi benar ya Bu ya. Jadi agak sulit, terutama mungkin SMP juga untuk anak kelas 7 itu masih takut-takut untuk bertemu dengan guru. Mungkin nanti bisa kita diskusi lagi atau bagaimana kita menentukan caranya supaya anak itu tidak takut ketika dipanggil, tidak merasa khawatir ketika dipanggil sendirian di ruang BK atau di ruang guru. Oke, mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mutiara, dan mungkin terakhir tanggapan dari saya, Bu Ika, mohon izin sedikit memberikan tanggapan terkait dengan praktik yang sudah Bu Ika dan Bu Rida sampaikan tadi. Oke, berdasarkan tahapan-tahapan Tirta, saya lihat semuanya sudah terlaksana dengan baik, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, sampai dengan ke tanggung jawab yang berupa komitmen dari siswanya. Kemudian praktiknya sudah dilakukan dengan sangat baik. Coach itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa membuat coachnya ini justru berpikir dan bisa mengenali dirinya sendiri, mengenali potensi dirinya itu apa, dan bisa menemukan solusinya seperti apa. Jadi coachnya sudah benar-benar membimbing coachnya untuk dapat membuka pikiran untuk menyelesaikan atau mencari solusi untuk permasalahannya, sekaligus juga memberikan motivasi dan memberikan penguatan-penguatan kepada coachnya. Begitu, itu dari saya. Monggo Bu Ika sebagai coachnya bisa juga memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah dikomentari oleh para pengamat. Ya, terima kasih Bu Yuli, terima kasih kepada teman-teman pengamat. Luar biasa tanggapannya, itu membuat saya ini ya, masukan buat saya. Yang pertama tadi yang mungkin pertanyaan sama ya antara Bu Rini dan Bu Muti, bagaimana sih kalau itu terjadi di SD bahkan atau kelas 7 yang memang masih dia lulus dari SD ya, masih malu-malu gitu untuk bertemu dengan guru gitu atau masih takut-takut. Yang pertama mungkin gini, jangan sampai kita memanggil anak murid kita tuh dalam kondisi rame ya. Jadi seakan-akan mereka tuh jadi tertuduh gitu ya, tersangka gitu. Tapi bagaimana kita dekatkan gitu, kita ajak ngobrol-ngobrol dulu dengan santai. Kemudian, nah kalau emang ada itu, yuk kita ngobrol empat mata yuk, Bu Ika pengen lebih dekat lagi deh gitu, seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah ngobrol seperti itu, kan anak mungkin kan anak tuh kan takut karena ngerasa itu tadi dia kayaknya ada salah nih gue dipanggil gitu kan ya gitu. Jadi jangan jadikan dia tersangka atau tertuduh gitu loh. Jadi kalau bisa kita deketin dulu gitu ya. Kemudian bisa jadi juga diberikan motivasi kepada anak. Sebenarnya gini, kalau kita yang menemani anak itu bertemu dengan gurunya, tadi seperti Bu ini bilang tuh, kalau menurut saya itu nanti tidak menimbulkan rasa percaya diri dia. Tuh kemudian dia tidak bisa mempertanggungjawabkan diri dia gitu, mempertanggungjawabkan menyelesaikan permasalahan dia sendiri gitu. Jadi bagaimana kita hanya untuk mengarahkan, memberi semangat dan memotivasi si anak gitu supaya si anak tadi dia bisa sendiri mencari jalan keluarnya gitu. Kalau memang dia masih takut-takut, dikasih motivasi aja gitu. Nak, nggak apa-apa, nggak usah takut. Ibu tuh sebenarnya baik loh nak gitu loh. Ibu tuh baik gitu. Mungkin kamu belum kenal dekat aja, coba deh kenal lebih dekat gitu. Ibu tuh nggak seperti yang kamu bayangkan gitu. Kasih motivasi dan kasih semangat gitu arahan. Jadi saya kira anak SD pun berani gitu ya, karena saya ngerasa ada anakku juga gitu yang baru kelas 1, dia kalau mau Zoom itu ketakutan gitu, tapi awalnya kenapa takut gitu loh, maksudku kan gurunya baik gitu ya, gurunya itu kan nggak seperti yang kamu bayangkan lu, gurunya itu tuh sebenarnya baik, dia pengen kenal kamu lu lebih dekat gitu. Mungkin
itu perasaan kamu aja, kamu merasa disindir-sindir gitu ya, itu karena perasaan kamu, karena kamu nggak ngikutin les privat. Coba deh makanya biar lebih enak gitu, biar lebih tahu dan nggak timbul suuzon lah kalau bahasa orang gede ya, nggak berpikir buruk. Gimana deh kalau ajak ngobrol gurunya dekat, nggak apa-apa kok ibu tuh baik gitu. Nah sambil nanti mungkin di luar sana di belakang layarnya kita gitu ya sebagai teman gurunya nyampaikan kepada gurunya, ya maksudnya Bu, dia ini pengen ngobrol lu gitu, bantu ya Bu ya gitu. Tapi nggak perlu kita ngomongin macam-macam, maksudnya permasalahan anak tuh lebih detail gitu, biar mereka menyelesaikan masalahnya gitu sih Bu. Seperti itu Bu Rini dan Bu Mutis, Bu Yuli. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa, praktik yang keempat ini cukup tanggapannya sudah cukup lumayan banyak begitu ya, sehingga kita sudah lewat 2 menit tadi. Jadi Bu Ika tadi sudah menghabiskan 17 menit. Maaf Tidak ya. apa,